Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizal Aparizi, NPM 10071391129. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya, yaitu Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Tanjung Baru, Kota Bandar Lampung. Menurut John Epnas, pengertian sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting. Proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Ruang terbuka hijau adalah area yang memanjang berbentuk jalur atau area yang mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa ruang terbuka hijau yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTA publik adalah RTA yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTA publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau atau green belt, RTA di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTA privat adalah RTA yang memiliki institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman, rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Tipologi ruang terbuka hijau dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 PRT-M-2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan mengklasifikasikan RTH yang ada sesuai dengan tipologi berikut. Yang pertama, berdasarkan fisik, terdiri dari RTH alami dan RTH non-alami. Yang kedua, berdasarkan struktur ruang, yaitu RTH dengan pola ekologis dan RTH dengan pola planologis. Yang ketiga, berdasarkan segi kepemilikan, yaitu RTH publik dan RTH privat. Terakhir, berdasarkan fungsi, pertama ada fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi arsitektural atau estetika, kemudian yang terakhir fungsi ekonomi. Untuk gambaran umum wilayah yang saya teliti, yaitu Tanjung Baru, merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Sebelum Kecamatan Kedamaian terbentuk, kelurahan ini sebelumnya berada di Kecamatan Sukabumi. Ini merupakan peta administrasi Kelurahan Tanjung Baru. Lokasi pengamatan saya yang berwarna merah. Dan ini merupakan peta jenis-jenis RTH yang ada di Kelurahan Tanjung Baru. Untuk jenis-jenis RTH-nya itu ada kebun, lahan pemakaman, lahan pertanian, rawa, RTH sepadan sungai. Kemudian untuk langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut.
ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada di Kelurahan Tanjung Baru. Jadi di Kelurahan Tanjung Baru ini ketersediaan ruang terbuka hijaunya itu masih belum rata karena ada sebagian yang masih kurang ketersediaan ruang terbuka hijaunya dan ada yang sudah memadai. Jadi kesimpulan dan sarannya dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau di Kelurahan Tanjung Baru, Kota Bandar Lampung masih belum merata. Ketersediaan ruang terbuka hijau lebih banyak pada lahan pertanian. Penyediaan ruang terbuka hijau secara merata dan tidak terpusat di beberapa kecamatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu sosialisasi dan pembinaan dilakukan di tingkat kelurahan maupun kecamatan sehingga didapatkan koordinasi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kemudian yang kedua, membentuk komunitas yang peduli tentang lingkungan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal ini untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu fokus pembuatan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengajak masyarakat merencanakan bentuk ruang terbuka hijau sampai pada pelaksanaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.